Baik, kita mulai saja Bapak Ibu. Ibu pengawas, Ibu Lensa Sinamoran yang saya hormati, Bapak Ibu Wali kelas 1 sampai kelas 6 beserta staf yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini masih diberi nikmat sehat, nikmat iman Islam, sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari sebagai pendidik, sebagai guru yang memang sudah diniatkan dari awal kita akan mendidik siswa kita, semoga menjadi siswa yang cerdas dan berakhlak karimah. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga suatu saat nanti di yaumul kiamah nanti kita diberi bantuan, diberi syafaat, diberi pertolongan oleh beliau, ya. Di samping itu beliau juga sebagai suri tauladan kita, idola kita umat Islam, yang mudah-mudahan mendapat syafaat nanti di yaumul kiamah. Kawan-kawan semua, pada kesempatan ini kita akan presentasi visi misi sekolah kita, sekolah yang kita cintai ini, 3 tulisan dalam rangka observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah oleh pengawas. Jadi kita akan menilai bagaimana kinerja kita di sekolah kita yang kita cintai ini, ya. Terus akan dinilai oleh atasan kita. Next, ya. Presentasi ini, ya, saya memilih visi misi karena ini dipandang penting, ya, dipandang penting untuk sekolah kita supaya impian kita tercapai, ya, impian kita tercapai, ya, visi misi kita tercapai 3 tahun ke depan, ya. Kenapa? Ya, karena tanpa visi misi kayaknya kita akan kehilangan arah, akan semaunya, ya. Sementara saya sudah pasang visi misi ini di sana, di kelas 1 di tembok itu sudah dipasang visi misi, udah baca semua, dan visi misi ini bisa setahun ganti, bisa 2 tahun ganti, tergantung kebutuhan sekolah, atau 3 tahun ganti. Saya hanya berniat, ya, mudah-mudahan ya, sampai tercapai ini sekitar 3 tahun baru ganti visi misi sekolah kita, ya. Kalaupun mungkin ada revisi nanti, ya, kita lihat keadaan. Nah, presentasi visi misi sekolah, ya, dalam rangka pelaksanaan observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah dari atasan langsung. Jadi dari atasan pada PNM, ibu-ibu semua, bapak semua ini sudah ada yang mengisi. Insya Allah hari ini selesai, ya Pak, ya, Bapak Ibu, ya, Pak Jalil, ya, Ibu Nelly, semangat Bu Nelly, ya, untuk PNM-nya segera selesai. Nah, sebagai upaya presentasikan visi misi dan prioritas satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas belajar, ya, kualitas belajar kita di mana? Di sekolah tentunya. Sekarang kelas 1 dan kelas 4 sudah kurikulum merdeka belajar, berarti di tahun ajaran baru kelas 2 dan 5, ya. Nah, begitu seterusnya. Mari bersemangat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita, ya, ya, modulnya dan semuanya perangkat pembelajaran kita siapkan, karena ini adalah
cinta kita terhadap pendidikan. Mari kita totalitas untuk dunia pendidikan. Mudah-mudahan keringat kita, rezeki kita berkah semua. Amin. Nah, selanjutnya apa itu visi, Bapak Ibu? Siapa yang tahu visi? Ya. Visi kita. Siapa yang tahu visi? Apa itu visi? Silakan, Bu Najibah ya. Senior kita, silakan Bu. Visi merupakan gambaran atau cita-cita umum, gambaran atau cita-cita umum masa depan yang ingin dicapai, sehingga visi menjadi arah dan tujuan yang hendak diwujudkan di masa depan dalam jangka panjang. Jadi sebaiknya kita membuat visi itu harus berkepanjangan ya, berlanjutan. Jadi Sesuai dengan kebutuhan. ya, sesuai dengan kebutuhan. Baik, luar biasa ya. Begitu gambaran visi itu apa ya. Ada yang lebih yang bisa menyempurnakan? Siapa yang bisa menyempurnakan? Oh, Kak Jari, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, menurut saya visi misi ini memang merupakan cita-cita yang harus kita capai untuk masa yang akan datang. Berarti dalam masa yang panjang itu bisa dilaksanakan selama 3 tahun, mungkin lebih daripada 3 tahun. Nah, tujuan visi misi ini supaya berhasil, kemungkinan sekali yang perlu kita perhatikan, ini memang harus setiap saat kita praktekkan, kita laksanakan di sekolah kita. Mungkin begitu, Bu. Sementara jawaban saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Sudah menjawab apa itu visi, gambaran. Kita punya gambaran, kita punya cita-cita, kita punya masa depan, kita pengen tercapai impian kita, sehingga nanti tujuan kita, kemudian angan-angan kita dapat terwujud. Amin ya rabbal alamin. Sehingga menjadi siswa yang berakhlak karimah, berkarakter, ya, berwawasan lingkungan hidup, peduli dengan lingkungan, ya, peduli dengan lingkungan sekitar sekolah dan rumah. Nah, selanjutnya terima kasih Pak Jali sama Bu Najimah. Selanjutnya apa itu misi? Tadi visi, sekarang misi. Kita punya misi, merupakan langkah-langkah strategis dan praktis yang akan dilakukan untuk mencapai misi. Ada yang bisa menambahkan apa itu misi? Ya, Bu Sinem, ya. Menurut saya, misi yaitu langkah atau strategi yang akan kita lakukan dalam mencapai cita-cita tadi, yaitu cita-cita misi kita khususnya SD 3 Tugusari. Langkah apa yang akan kita lakukan dalam mencapai misi tadi? Itu Ibu, terima kasih. Yang lain, Bapak Ibu, Bu Neneng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut hemat saya, misi sekolah biasanya berfungsi sebagai panduan dalam merencanakan suatu kegiatan dalam mengambil suatu keputusan. Itu adalah misi. Itu saja pendapat dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa ya. Baik Bapak Ibu, visi dan misi sudah
ada gambarannya, udah kita pahami. Ada yang belum paham, Mbak Okta? Sudah paham? Next ya. Jadi bagaimana kita mau mencapai, kalau tidak visi tidak ada langkah-langkah. Jadi apa itu visi misi sekolah? Jadi semuanya punya visi punya misi, tapi ini kan visi misi sekolah, khususnya sekolah kita SD 3 Tugusari. Visi misi sekolah merupakan komponen penting dalam memandu arah dan tujuan suatu pendidikan. Ya, jadi harus mengarah. Jadi nggak sana, gitu kan? Ada arahan, ada tujuan, ada ini loh arahnya ke sini, ya, biar tidak menceng, tidak nyeleweng kemana-mana, gitu, tidak semaunya, gitu kan? Nah, jadi harus dipandu, ya, harus dipandu semuanya, ya, tidak apa itu asal. Nah, visi sekolah merupakan gambaran siswa di masa depan yang ingin dicapai. Seperti sekarang kelas 6 kita sudah lulus. Pengennya kelas 6 itu seperti apa kalau sudah lulus? Hafal surat-surat pendek, juz amma, berakhlakul karimah, punya sopan santun, punya etika terhadap guru, selalu berpakaian yang rapih dan bersih, ya. Kemudian misi sekolah merupakan langkah-langkah strategis yang dilakukan sekolah untuk mewujudkan visi misi. Next. Sekarang menurut Bapak Ibu, apa yang akan terjadi jika sekolah tidak memiliki visi dan misi? Tidak memiliki visi misi yang jelas. Bayangkan kalau tidak ada visi misi yang jelas di sekolah ini, akan terjadi seperti apa? Ada yang bisa menjawab? Ya, Bu Wiwi. Kalau menurut saya, apa yang akan terjadi jika sekolah tidak memiliki visi misi yang jelas? Yang pertama, jelas sekolah itu tidak akan terarah. Jadi sekolah bingung gitu, tujuan apa sih yang mau dicapai, programnya pun nanti akan berantakan karena dia tidak memiliki tujuan yang jelas. Gitu dari saya. Tambahan dari siapa? Mbak Lina? Iya, betul sekali seperti yang dijelaskan oleh Ibu Wiwi. Menurut kita apa yang terjadi jika sekolah tidak memiliki visi dan misi yang jelas? Betul tadi dikatakan, kita akan kehilangan arah dan fokus yang jelas karena visi misinya tidak jelas kan. Nah, selanjutnya kepemimpinan juga tidak akan efektif. Bagaimana jika sekolah itu visi misinya nggak jelas, kesulitan pasti pemimpin atau kepala sekolah pasti akan memberikan arahannya, itu pasti akan mengalami kesulitan, tidak konsisten pastinya kan kita, karena kita tidak jelas tadi dalam menentukan visi dan misi. Kemudian motivasi dan komitmennya pasti akan rendah. Kita pasti memiliki komitmen rendah. Kenapa? Karena kita tidak punya motivasi. Karena visi misi itu juga kan merupakan motivasi kita untuk meningkatkan suatu pembelajaran. Kemudian kualitas pendidikannya pasti akan menurun. Kenapa menurun? Karena kita tidak punya panduan. Sedangkan visi misi tadi merupakan panduan kita untuk membenahi satuan pendidikan untuk menuju sekolah yang lebih baik. Mungkin seperti itu. Ya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Semangat ya. Jadi dari situ artinya kita harus fokus, ya. Fokus sama visi misi ini. Sama aja hal kecil sekarang. Kita Bapak Ibu sedang disibukkan dengan lapor. Fokus di lapor, fokus di nilai, jangan sampai gagal fokus, gitu ya. Semuanya. Tinggal waktu, tinggal berapa hari lagi. Ya. Baru berapa kelas yang sudah 4 kelas ya. Nah, kita lanjutkan ya. Terima kasih Mbak Lina sama Mbak Wiwi ya. Sekarang pentingnya visi misi sekolah ya. Pentingnya visi misi sekolah mengarahkan, memberikan arahan yang jelas.
bagi seluruh warga sekolah untuk mencapai cita-cita. Jadi kita arahkan yang jelas. Ya ini loh visi kita. Jadi kita ke sana, nggak melencong kemana-mana tadi, sehingga tidak terjadi nggak jelas tadi. Ya. Kemudian meningkatkan dengan visi-misi yang inspiratif, maka warga sekolah akan termotivasi untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensinya dalam wujud visinya. Jadi termotivasi. Oh ini visi-misi kita. Jadi kayak buku sinum repot nih. Karena hobinya nanam-nanam, spotnya terus. Jadi sampai hijau. Di depan kelasnya sudah duluin ya menanam menanam suplir, menanam ya bunga-bunga, sama di kelasnya juga dengan ide-ide yang cemerlang ya. Tapi saya tidak melihat yang di posting di grup itu terus. Nah, kemudian mendorong perbaikan yang berkelanjutan menjadi dasar untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara terus-menerus dan kemajuan sekolah demi kemajuan sekolah. Jadi saya suka cerewet di sini ya, mengevaluasi ini pasnya di sini, ini pasnya di sini. Karena memang tugas saya mengevaluasi di situ ya. Jadi bukan menyalahkan, tapi mari kita benarkan sama-sama. Membangun identitas, visi-misi yang kuat akan menciptakan citra dan identitas sekolah khas dan dapat dikenali publik. Khasnya apa? Paling kita punya khas di sini. Satu, yang saya lihat anak-anak kita berani, mentalnya bagus, tinggal mengarahkan. Kedua, mari pramuka itu kita hingga terus biar khas di sininya itu ada. Nah sekarang ditambah lingkungan terus, karena kita punya mimpi sampai sekian tahun tadi, baru visi-misinya perlu berubah atau direvisi ya. Next, visi misi SD 3 Tukusari, terwujudnya peserta didik ya yang bertakwa ya, berprestasi dan berkarakter, berlandaskan profil pelajar Pancasila serta berwawasan lingkungan hidup. Bapak Ibu, terwujudnya peserta didik yang bertakwa. Alhamdulillah ya. Insyaallah anak-anak terus kita arahkan, jangan bosan-bosannya sholat berjamaah, selalu membaca doa di awal pembelajaran, menyanyikan lagu-lagu wajib, dan diakhiri dengan doa juga setelah akhir pembelajaran. Dari kita memberi contoh, ngajak anak-anak. Itu repot ya Bu ya? Enggak repot. Kalau sudah biasa, kita buat asik sekolahan kelas kita. Kemudian berprestasi sambil jalan. Nih, prestasi kita sudah tahu semua. Ya terus pertahankan, dinaikkan ya. Pantomim pertahankan, jangan sampai turun ya. Masalah dapat atau tidak dapat, juara atau tidak juara, saya bilang sama yang melatih ini supaya tetap maksimal. Kalau masalah juara kita itu bonus ya, tapi kita tetap bertahan, jangan sampai punah, gitu, hilang. Gitu. Syukur ditambahin dengan yang lain-lain seperti bangka, kemudian talinya, walaupun kemarin belum, ya suatu saat mudah-mudahan ada waktunya untuk masuk dan maju. Ya pasti ada. Kalau kita terus-menerus berproses, terus-menerus total, ya berlatih, pasti kita dapat apa yang Allah kasih sama kita. Kalau kita benar-benar berproses. Kemudian berkarakter berlandaskan profil pelajar Pancasila. Nah ini gambarannya seperti apa? Profil pelajar Pancasila. Silakan siapa yang bisa menjabarkan, ya, berlandaskan profil pelajar Pancasila. Bu Eti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
menurut saya visi dari sekolah kita, visi SD Negeri 3 Tugusari, terwujudnya peserta didik yang bertakwa, berprestasi dan berkarakter, berlandaskan profil pelajar Pancasila serta berwawasan lingkungan hidup. Menurut saya ini sudah pas karena sekolah kita ini sebagian dari visi misinya itu sebagian sudah berjalan ya Bu. Ada yang sudah tercapai, alhamdulillah, seperti bertakwa, berprestasi. Alhamdulillah siswa-siswa kita di sekolah ini sudah menunjukkan prestasinya dan berkarakter, berlandaskan profil pelajaran Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila itu yaitu mewujudkan pelajar Indonesia yang sepanjang hayat itu memiliki kompetensi yang bersaing secara global, di mana kita di sini pelajar Pancasila itu ada 6 poin, yaitu berakhlak, beriman dan bertakwa kepada Allah yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri dan bernalar kritis. Kemudian serta berwawasan lingkungan hidup, di mana sekolah kita sekarang sedang menuju sekolah adiwiyata, di mana yang berwawasan dengan lingkungan hidup. Jadi kalau menurut saya visi dari SD Negeri 3 Tugusari ini sudah cukup bagus karena semua sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan, apa yang sedang kita laksanakan. Itu saja menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Kapus ya, rupanya Mbak Bu Eti ini sudah sampai jauh ya, tapi tidak terus bangga, kita terus berproses terus ya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Eti. Lanjut next tadi indikator visi terwujudnya peserta didik yang peduli terhadap lingkungan ya, diawali dengan kita. Nomor 2, terwujudnya peserta didik yang berprestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik ya. Kemudian 3, berkarakter mengimplementasikan profil pelajar Pancasila dalam aktualisasi kehidupan, berpikir kritis di era globalisasi dengan tetap berperilaku sesuai dengan karakternya. Nah itu Bapak Ibu ya, saya kira ini yang indikator visi ini kita sama-sama mulai dari kita memberi contoh, karena guru itu digugu dan ditiru. Tutur katanya ditiru sama anak ya, digugu dan ditiru. Perkataan, perbuatan, pakaian, semuanya dilihat oleh anak kita ya, ditiru oleh anak kita. Mari kita sama-sama semakin lebih baik. Lanjut. Misi SD 3 Tugusari dibuat dalam rangka pencapaian visi yang berfokus terhadap dimensi profil pelajar Pancasila sebagai berikut: memberikan dasar keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, melaksanakan pendidikan karakter melalui pembiasaan, mengajak warga sekolah untuk mematuhi aturan dan tata tertib sekolah, serta melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien, mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, mengembangkan pembelajaran yang berwawasan peduli lingkungan sekitar, melaksanakan pembelajaran yang berwawasan kearifan lokal, meningkatkan kemampuan literasi pada peserta didik, dan mengoptimalkan potensi minat bakat siswa melalui ekstrakurikuler. Bapak Ibu, nomor 7 silakan diterapkan. Saya tadi di kelas Pak Jali sudah melihat literasinya. Dia menghafal Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin di kelas lain dengan membaca, menghafal Pancasila, bernyanyi, kemudian di pramukanya boleh apa saja, literasi, ya literasi, membaca sholawat Nabi, ya semuanya, ya terserah Bapak Ibu, ya yang mengarah ke sini literasi, ya pada peserta didik. Sama-sama kita mengoptimalkan
potensi minat bakat siswa melalui ekstrakurikuler. Sama-sama. Besok hari Sabtu kita akan tampil B5-nya ya, kelas 1 sama kelas 4 ya. Lanjut. Terakhir, apakah ada pertanyaan di sini? Kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa kita jawab sama-sama. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan di sini, tindakan konkret yang bagaimana yang diambil oleh sekolah? Maksudnya yang konkret ini. Baik, tindakan konkret yang bagaimana yang diambil dari sekolah. Ada yang bisa bantu jawab? Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Bu Neneng. Tindakan konkret apa yang kita lakukan sebagai pendidik. Ya, terlebih dahulu dari pagi kita menyambut anak-anak di depan gerbang yang peserta didik. Setelah kita bersalaman, setelah itu anak-anak kita bariskan di depan kelas, masuk, kita beri contoh. Misalkan pertama sebelum belajar kita mengajak anak-anak berdoa, membaca surat-surat pendek, dan mengajak anak-anak menyanyikan lagu-lagu wajib. Terus kita mengajak anak-anak peduli pada lingkungan, karena kita sekolah ini dalam rangka mengajarkan Adiwiyata. Selain itu kita mengajak anak-anak untuk mengajarkan sholat pagi, yaitu sholat duha secara berjamaah, dan sholat lohor pada tepat waktu secara berjamaah juga. Dan kita perlu meningkatkan semua ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada yang lain? Kalian? mungkin ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sedikit menanggapi untuk yang misi, Pak Rudi bisa ke slide yang misi tadi. Perlu yang misi. Di misi ini mungkin pandangan saya perlu ditambah adanya melestarikan atau meningkatkan seni budaya di sekolah kita. Karena mengingat seni budaya ini sangat luar biasa, dan di lingkungan sekolah kita siswa-siswi ini berbagai macam suku. Jadi ini bisa menjadi sebuah kekayaan di sekolah kita dengan memunculkan seni budaya itu tadi. Jadi kita melestarikan seni budaya yang ada di SD Negeri 3 Tugusari ini. Mungkin itu bisa ditambahkan di poin 9 di misi yang ini. Itu aja mungkin Bu. Terima kasih. Tambahan ada yang lain? Dari ini? Ya. Terima kasih masukannya Pak Ali. Ya, saya bagus sekali. Nanti kita tambahkan Mbak Dina untuk yang misi ini. Ya, apa tadi? Melestarikan budaya yang ada di SD. Next. Menurut Bapak Ibu, kalau tindakan konkret apa yang bisa kita lakukan? Ya. Saya kira itu saja ya Bapak Ibu, pemaparan visi misi pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa tercapai. Bersama-sama kita pasti bisa ya untuk mewujudkan visi misi di sekolah ini. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Eti, ya, pelan-pelan, mari sama-sama kita sudah menjalankan visi misi, walaupun belum sampai ke puncaknya, benar-benar menjadi anak yang berakhlak, karimah, ya, sudah kita laksanakan semua, tapi belum sampai ke nilai yang 100 lah kira-kira begitu. Terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.